Selamat pagi. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, makasih. Saya senang sekali bertemu Anda pagi ini. Pertemuan kita akan sangat bermanfaat bagi kita. Bila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikannya bersama. Ya, Pak, saya sangat membutuhkan bantuannya, Pak. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasamanya. Saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli saya. Selama proses konseli ini, saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk saya bisa memahami apa sebenarnya yang Anda rasakan dan ingin Anda selesaikan dalam proses konseli. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa Anda dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita. Iya, Pak. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Iya, Pak, memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya mau membahasnya, tapi saya merasa tidak pantas untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti ini bersama orang-orang. Baiklah, saya memahaminya. Ya, tapi memang saya kesulitan mengatasi masalah sendiri. Iya, saya memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang pribadi seperti ini. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman, hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya setuju dengan Bapak. Iya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Namun atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul, oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu menjadi sudut pandang dan dari orang lain. Jadi saya rasa ini akan banyak memberi manfaat pada Anda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri, Pak. Kita coba saja. Ya, mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke. Jadi
agar saya lebih memahami situasi Anda baiknya Anda ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Ya. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali di atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisinya agak berbeda. Mereka sering marah-marah dan kehilangan kesabaran, dan itu cukup meresahkan saya sekarang karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda jadi lebih sering marah, tapi Anda masih bisa merelakan dan menenangkan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik Anda. Ya, saya baru kelas 2. Saya belum tamat. Hasil belajar saya sewaktu kelas 1 yang masih bisa saya terima, meskipun tidak secemerlang sewaktu SMP dulu. Sedangkan adik saya masih SD, dan ya akan sangat sulit untuk nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan yang demikian. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik Anda, sehingga Anda membahayakan kesulitan yang akan alaminya kelak. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut. Jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar saya saat ini. Apalagi adik saya pun juga masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke, saya bisa atasi ini. Walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental, dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya setiap hari hanya habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Benar seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya, karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah, daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh iya, oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke, ya. Bagi saya semua itu untuk menyelamatkan mereka, tapi perlahan perhatian besar saya pada adik saya yang belum sekolah, karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan kemarahan dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa sangat khawatir akan dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda, dan Anda ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil. Itu adalah kerja bagus Anda sebagai kakak mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya. Nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi Anda, sangat penting
Ya, mereka sangat penting bagi saya.